Pada Factory I/O itu dia juga memiliki beberapa part seperti penambahan konveyor, penambahan sensor-sensor, baik itu push button, kemudian yang saya perlukan itu ini digital display, ya, digital display. Untuk apa? Untuk menampilkan misalnya status counter atau penambahan kecepatan, ya. Setahu saya di Factory I/O ini untuk menambah kecepatan konveyornya atau melakukan pengendalian kecepatan di motornya ini belum bisa dilakukan, ya. Sehingga rencana saya adalah menambahkan sebuah box panel begini, ya. Box panel yang kita akan tambahkan display untuk menampilkan data perubahan kecepatan itu. Meskipun data perubahan kecepatan itu tidak diaktuasikan ke motor, hanya berupa data bahwa kondisi tertentu terjadi perubahan kecepatan, gitu ya. Saya klik kanan vertical translation, misalkan begini. Oke, di mana ini posisinya? Oke, di situ. Klik kanan vertical translation ke atas. Oke. Oke, ini displaynya. Oke, misalkan ini ya display. Display ini akan kita lihat sebagai bentuk perubahan kecepatan dari konveyor. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan memasang beberapa sensor di sini. Jika sensor 1 aktif, maka kecepatannya misalnya 10. Jika kena sensor 2, tambah cepat ke 20. Jika kena sensor 3, tambah cepat 40. Nanti pada saat sensor terakhir, stop konveyornya. Begitu ya. Mungkin aturan-aturan untuk perubahan kecepatan tersebut bisa didefinisikan sendiri di Factory I/O. Artinya Anda mau masang, teman-teman mau masang sensor itu di mana saja sebenarnya boleh, ya. Oke, coba saya akan pasang ini sensornya, misalnya nih ya, saya copy, duplicate ya, duplicate dengan jarak sekian, duplicate lagi. Oke, posisinya sama. Duplicate ke titik ini, merah. Oke. Oh, geser dikit ya. Share dikit, klik kanan, horizontal translation. Oke, pas. Gini. Terus sensor ini juga saya duplicate ke sebelahnya. Jadi saya memasang beberapa sensor nih, teman-teman ya. Klik kanan, duplicate, mungkin ke sini. Coba saya orbit ya. Saya akan melihatnya lebih dekat. Oke, pas, pas, pas. Ya, oke, satu lagi deh. Satu lagi sensornya. Klik kanan, duplicate. Ini ya. Klik kanan, duplicate. Mungkin di sini ya. Kayaknya pas semuanya. Oke. Ini konveyornya kayaknya kurang panjang ini. Sebentar. Ini titik awalnya. Pasti dia start ini sudah pasti kena sensor yang ini ya. Sensornya agak saya mundurin deh. Klik kanan, horizontal translation di sini. Oh, kalau di sini body kardusnya ini mengaktifkan 2 sensor nanti. Nggak jadi. Klik kanan. Oke, tetap di sini aja. Nah, karena saya menambahkan beberapa sensor, maka perlu dilakukan apa? Perlu dilakukan pemetaan ulang alamat-alamatnya. Masuk ke file, drivers, terus ini ada retroreflective sensor 0, 2, 3. Yang tadinya hanya 1 sensor saja, sekarang apa?
Sekarang ada 3 lagi tambahannya. Berarti saya harus melakukan configuration untuk menambah jumlah input sebanyak 5 misalkan. Ya, 5. Begini. Outputnya tetap 1 karena motornya kan 1 ya. Sehingga di sini saya bisa punya I10.0 untuk sensor 0 misalnya. Ini sensor paling belakang ya. Terus sensor paling depan itu saya lupa tadi. Sensor paling depan namanya apa? 3, ini 2 ya. 2, 0. Berarti ini urutannya 0, sensor 023. Oke. Sensor 023 ya. Ya, sensor 023, driver 0, sensor 0, 2, 3. Ya, saya pasangkan begini. Oh, ternyata sisa, oh enggak sisa. I10.4 boleh spare, bisa cadangan, atau kalau tidak dipakai, dikurangi di bagian configuration, 4 aja cukup. Ya. Oke, begini. Oke, apa yang akan saya lakukan dengan ketiga sensor ini adalah saya klik back, ya, kembali ke tiap portal dulu, Saya ingin mengolah sensor yang alamatnya 3 itu berarti 320. Oke, 320. 320. Oh, maaf. Kok hilang? Oke. 320. Kalkulatornya mungkin saya hapus dulu. Untuk startnya adalah dari M0.4, start. Jika sudah start, berikutnya jika sensor 3 aktif, I10.2, maka saya pakai instruksi misalnya move untuk memberi nilai 100 misalnya. Ya, pada MW. Maaf, bukan MW, tetapi di factory IO-nya tadi untuk bagian file driver. Nah, saya belum memasang display saya. Ya. Untuk digital display-nya saya masukkan ke KeyW100. Ini ya. KeyW100 digital display 0 untuk integer. Berarti di tiap portalnya saya akan pasang KeyW100. Oke, begini. Jadi ketika di start, kotak itu menyentuh sensor paling kanan. Ini menyentuh sensor paling kanan. Ini menyentuh sensor ini. Saya punya nilai nanti di sini tampil 100. Kalau kena sensor ini 200. Kalau kena sensor ini 300. Terus kalau kena sensor yang paling belakang ini adalah berhenti dan yang tertera di sini 0. Gitu ya. 0. Berarti ya simpel saja. I10.2 move 100 ke GW 100. Ya. Kemudian kalau I10.1 on maka 200. Dan jika I10.2 on, maaf 10.0, ya. Maka 300. Ya. Dan jika paling akhir adalah 0 dari alamat I10 titik berapa? File driver 0. Oh, 0123.
Berarti ini I10.3, I10.2, I10.1, I10.0. Jika sensor paling belakang aktif, maka kasih nilai 0 ke GW 100. Gitu ya. Ini asumsinya programnya ideal. Hati-hati, sifat dari plan atau mekanik atau pada saat di-adjust di lapangan, sensor ini berdekatan. Bisa saja beberapa sensor akan aktif bersamaan saat kardusnya melintas. Tapi perlu kita coba dulu ya, perlu kita coba misalnya kita coba saya akan membagi layar 2 sama lebar, kemudian di download, yes, load. Online monitoring, dia apa namanya factory IO-nya di start. Oh, bisa diatur ininya ya. Oke, coba saya gerakkan konveyornya. Klik kanan, modify 1, on. Oke, kok nggak bisa berhenti? Oh iya, karena pada saat ini on. Ini belum diberi normalik belum diberi output ke resetnya konveyor ya, Q 10.0. Oke, begini. Display saya nggak tampil ya. Nih displaynya. Start, tiap portalnya di-on-kan. 0711 0. Oke. Tampilnya ternyata 0711 0. Kenapa tampilnya 0711 0? Saya ulangi kembali dulu. Start, on, 4, 7, 11, pas sensor dia 0. 0-nya benar, tapi kok tampil 4, 7, 11 ya? Sebentar. Harusnya tampilnya itu 100 ya. 100, 400 sama. Tampilnya itu harusnya PW 100. Oke. Saya amati kembali, secara program sudah benar, mungkin ada yang aktif bersamaan ini ya, karena jaraknya terlalu dekat sensornya.
Secara displaynya sudah tampil, cuma yang tampil itu datanya salah ya. Saya ingin memperbaikinya dulu. Ini start. Ini kalau saya jauhkan nggak kelihatan, kalau saya deketin saya nggak bisa memantau konveyornya ya. Oke, misalkan begini nih. Gimana tampilannya? Gini aja. Atau ini saya rotate aja ya. Ini begini. Run. Klik kanan, modify 1. Konveyornya on. Iya. Oh iya, benar, benar. Oke. Ya, ada beberapa sensor yang aktif bersamaan. Sehingga mungkin eh, saya lakukan modifikasi bentuk ya. Kita tambahkan konveyornya, klik kanan, duplicate dengan poros yang sama dan letaknya juga sama. Oke, nyambung. Oke. Terus saya buat renggang ya. Sensornya mungkin saya buat renggang dulu. Ini klik kanan, horizontal translation, begitu. Oke, benar. Terus ini saya juga pindah. Di sini misalnya. Oke. Nah, ini sangat berdekatan. Coba saya ubah lagi di sini lah ya. Oke. Ini juga saya pindah. Ini di sini. Oke, lurus. Terus ini saya pindah dulu ke sini. Ini kardusnya originnya di set di sini ya. Klik kanan, taruh sini aja. Ya, cukup jauh ya. Kita akan coba mana? Start. Ini sudah on konveyornya, tapi kayaknya ngambang ini kardusnya. Nggak bisa gerak. Oh, yang on motornya ini. Oke, motornya kan satu ya. Motornya satu di konveyor satu. Ini konveyor 2 saya tambahkan. Berarti motornya ada 2 nih. Nah, itu ya. Motornya ada 2. Sehingga saya harus menggerakkan juga motor yang satunya. Saya modif dulu. Klik kanan, modify 0. Iya. Berapa alamat untuk motornya? Setiap kali kita melakukan penambahan I/O, maka harus dilakukan pemetaan ulang. Output booleannya 2, begini. Ini saya gunakan untuk konveyor roller. Oke, begini. Ya. Back, alamatnya berapa tadi? 10.1 ya. 10.1. Di tiap portal saya tambahkan instruksi set begini menuju ke 10.1, di mana juga resetnya nanti pada saat sudah berada di ujung, kedua motor itu juga harus off ya di 10.1. Oke, saya downloadkan ulang. Load.
Kita akan coba begini. Oh, ini sudah on rollernya ya. Yang sebelah sana. Oh, motor ini enggak on. Kenapa ini? Oh, oke. Oke, on bersamaan. Oke, on displaynya ini. Wah, telat. 07.4.11. Oke, 0. Oke, tetap tampil seperti itu ya. 0.47.11. Nilainya tampil, cuma bukan nilai ini yang saya harapkan ya. Coba saya eh, pelajari kembali. Digital display ini tipe datanya apa sih? Tipe datanya biru. Biru itu oh dia float. Oke, ini ya. Jadi saya sedang menggunakan digital display 0. Digital display 0 ini ada keterangannya biru, teman-teman ya. Biru di sini kalau dilihat adalah tipe float. Float itu koma. Jadi kalau kita mengumpankan atau memberikan nilai integer pada display digital, misalkan tadi yang saya desain kan berapa? 100, 200, 300, dan 0. Itu adalah tipe-tipe bentuk bilangan integer. Jika ditampilkan ke penampil yang bisa hanya menampilkan koma, maka hasilnya tidak valid atau kacau ya. Maka saya harus mengubah tipenya dulu. Begini, masuk ke configuration. Tipenya adalah double word. Ini double word. Berarti KID ya, KID 100. KID 100. Ya, oke, KID 100. Terus di tiap portalnya saya melakukan penyesuaian program go offline dulu. Yang kiwi 100 ini saya ubah ke KID 100. Namun saya harus memastikan KID 100 ini adalah bertipe float. Dengan cara klik kanan, rename tag, ini data tipenya masih Word. Ya, masih Word. Harus diubah menjadi float. Mengubahnya ternyata tidak bisa di sini, harus melalui show all tag. Ya, show all tag di sini, PLC tag. Ini akan saya copy, KID 100, KID 100, KID 100. Dilihat dulu soal tag, ternyata KID 100 saya ini bertipe double word. Ini saya harus ubah ke real. Nah, begini. Real itu sama dengan float ya. Oke. Ketika saya ubah real, maka bilangan yang saya siapkan untuk masuk ke memori tersebut ini harus ditambahkan dengan titik 0. 200.0, 400.0, maaf 300.0 maksud saya, dan 0,0. Oke, begini. Saya download ulang, kita coba hasilnya. Oke, monitor on. Oke, conveyor-nya kita jalankan kembali. Fokus ke displaynya dulu aja. Start. Ya, ini kan masih 0 ya displaynya. Mana tadi displaynya? Oke, 0 ya. 0. Saya start. Klik kanan, modify 1. 10.
Lagi-lagi. Klik kanan, modify 1. 10. Convernya nyampe mana? Oke. Nilainya juga belum valid. Kenapa ini? Oh, saya coba lagi. Udah benar sih, secara perencanaannya sudah benar. 100. Ah. Oh, dia kayaknya nggak bisa menampilkan 3 digit. Saya analisa kembali, coba digitnya ada berapa tadi? 2 ya? Oh iya, 2 ini ya. Oh, 1 malah ini. Oke, 1 ini. 1 digit depan dan 2 digit belakang. Berarti saya harus mengikuti aturan itu. Saya ubah deh, 1,2, 2,3, 3,4. Nah ini. Oke, 0. Yes. Kita coba klik kanan, on. Belum start conveyor-nya. On. Nah, itu ya 1,2, 2,3, 3,4 dan terakhir 0. Nah, begini, posisi 0 pasti dia stop. Ya. Oke, berarti ini valid. Coba saya start kembali untuk teman-teman bisa menyimaknya, melihatnya. Jadi saya sudah meletakkan beberapa buah sensor untuk mensimulasikan perubahan kecepatan, ya, perubahan kecepatan conveyor. Sayangnya memang conveyor di Factory I/O ini tidak bisa diatur kecepatannya, sehingga saya simulasikan dengan display yang seakan-akan itu adalah menunjukkan perubahan kecepatannya, begitu, ya. Desainnya begitu dalam desain Factory I/O ini. Di sini ada penampil dengan kemampuan penampilnya angkanya 1 digit di depan koma dan 2 digit di belakang koma. Nah, hubungan dari angka-angka itu adalah ditentukan oleh sensor-sensor ini. Sensor ini kalau nanti aktif, yang ini, dia akan memberikan nilai berapa tadi teman-teman? 1,2 ini. Saya set 1,2. Kemudian sensor yang ini kalau aktif atau pada saat terlintas kotaknya melintas di sensor ini, saya beri nilai 2,3 ya. Terus yang ini jika melintas di sensor ini nilainya adalah 3,4 begitu kira-kira. Ya. Dan terakhir kalau melintas di sensor ini saya beri nilai 0. Sekaligus untuk mematikan motor conveyor sehingga kotaknya itu pas berhenti di depan conveyor tersebut. Ya. Oke. Mari kita start. Kardusnya ada di mana? Di sini sudah siap ya. Sudah siap. Start conveyor on. Oke ya. Itu. Ini displaynya 2,3. Nanti kalau di sini 3,4. Nah, ini 3,4. Kalau di sini off. Oke, ya, valid. Jadi untuk merencanakan kerja conveyor sederhana seperti ini memang mudah secara program, namun ternyata tadi saya terkendala beberapa penyesuaian, misalnya tadi yang tidak jalan itu adalah displaynya. Displaynya tadi saya set 2 digit untuk ditampilkan, tetapi saya baru tahu atau saya cermati ulang bahwa kemampuan digitnya hanya 1 digit. Tadinya saya mau memberikan nilai 2 digit ya, 100.
tapi tidak bisa tampil gitu ya. Oke. Ini untuk pengaplikasian konveyor untuk set, reset, dan bermain nilai untuk proses produksi ya, untuk proses produksi. Biasanya sensor-sensor ini dipasang untuk position checking, dia sudah masuk ke station ke berapa, dan untuk penanda pengaktif konveyor berikutnya. Ya, biasanya konveyor ini ada banyak tercabang. Misalnya ini kalau saya duplicate dan saya rotate gitu ya. Yaunya ini, dan juga menggunakan rotary table. Rotary table itu meja untuk memutar kardus di posisi horizontal ke vertikal. Dari horizontal 90 ke horizontal 0 derajat, sehingga kardusnya nanti bisa ke kiri atau ke kanan atau lurus atau berhenti di situ ya, gitu. Ini kurang mepet, klik kanan horizontal translation. Maaf. Oke, di sini. Oke, sudah mepet ya. Tapi ini desainnya nggak begini nih. Ini kan mana bisa mau ke kiri ya. Ini harusnya dipasang rotary table dulu ya, atau join penghubung antar konveyor gitu ya. Oke, itu teman-teman yang materi yang saya desain untuk malam ini, penanda-penanda sensor yang dihubungkan menggunakan instruksi move ya, instruksi move untuk ke display-nya gitu ya. Display position 1, position 2, position 3, dan biasanya display ini kan kecil ya, hanya di panel ya. Ini nanti bisa diekspand ke P10 atau panel RGB LED itu yang besar ya, 7 segment yang besar itu, untuk informasi di line itu sudah melintas berapa barang counternya ya, counternya, kemudian sudah nyampe mana barangnya bisa di tracing begitu ya. Itu